Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, dan tak lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hanya ingin bercerita tentang keromantisan kisah cinta Rasulullah dan para istri-istrinya. Mari kita buka lembaran tentang keromantisan rumah tangga Rasul, di mana bersama Khadijah. Sebelum kita mengungkap kisah ini, coba kita bertanya kepada pasangan kita, seromantis apakah? Ada yang mengatakan, aku ingin romantis seperti Romeo dan Juliet. Aku ingin seperti kisah cintaku seperti Zainuddin dan Hayati yang berujung misteri. Tapi ingatlah, kisah cinta Rasul lebih indah daripada itu semua. Kenapa? Tatkala Rasul ingin berdakwah, maka Khadijah membiayai dengan harta-harta Khadijah. Bayangkan, harta Khadijah itu 2/3 sekota Makkah, banyaknya. Dan di saat itu Khadijah perempuan dan orang yang paling terkaya dan perempuan yang paling dermawan. Ternyata dia memilih Rasul. Untuk apa? Untuk memberkati harta-hartanya. Rasulullah berdakwah, dia membiayai. Rasulullah berjuang di jalan Allah, dia memberikan harta. Tatkala di suatu hari pulang Rasul dalam berjuang di agama Allah, Rasulullah keletihan, kecapean. Lalu Rasul tidur di pangkuan Khadijah. Namun Khadijah tidak untuk mengusir dari pangkuannya. Tatkala itu sebelum pulang, Khadijah menimang-nimang anaknya, yakni Fatimah Az-Zahra. Ketika itu melihat wajah Rasul kecapean, letih, lesu, Rasul mengangkat Fatimah Az-Zahra di samping kanan Khadijah, lalu duduk di pangkuan Khadijah. Dan di saat itu terjadi kisah yang sangat romantis. Khadijah menyapu-nyapu kepala Rasul sambil meneteskan air mata. Sambil tersenyum dikatakan oleh Khadijah, ya Rasulullah, apakah kau letih? Apakah kau lelah ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Aku takkan lelah di saat melihat senyummu wahai Khadijah. Di saat itu Khadijah tersenyum dan lalu tertidur. Sampai begitulah rasa lelah dan letih Rasul. Namun apa yang dilakukan Khadijah? Sampai Rasul tertidur dan Khadijah pun tertidur bersandarkan di dinding. Sampai pagi, sampai subuh, lihat Rasul kepalanya masih beralaskan pahanya Khadijah. Begitulah romantisnya. Bahkan sebelum pulangnya Rasul, Khadijah itu membersihkan dirinya untuk menyambut wahai sang kekasih pujaan hati belahan jiwa. Dan di kisah lainnya telah diriwayatkan bahwasanya betapa romantisnya kisah Rasul dengan Siti Aisyah, anak dari Abu Bakar, sahabat Rasul. Bahkan ketika Rasul pulang dari masjid, melihat pintu rumahnya tertutup, ternyata Rasul menunggu di depan pintu. Ternyata di belakang pintu Aisyah menunggu Rasul. Ketika pagi fajar telah menyingsing, Rasul terbangun dan Aisyah pun terbangun. Lalu Aisyah membuka pintu, ternyata di depan pintu ada Rasul. Lalu dibanguni oleh Siti Aisyah, ya Rasul, kenapa kau tidak membanguni aku? Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, ya Umayyah yang kemerah-merahan, seandainya aku mengetuk pintu, kau sedang tertidur, maka tidurmu terganggu, wahai ya Umayyah.
Lalu apa kata Aisyah? Ya Rasul, aku pun menunggumu di belakang pintu. Begitu sangat romantisnya. Dan ada lagi di dalam hikayat. Tatkala Rasul berpuasa pada hari itu, Siti Aisyah memasak. Dan saat itu tersadar oleh Siti Aisyah, ternyata Rasul hari ini puasa. Lalu Rasul melihat Siti Aisyah memasak. Dikatakan, ya Umairah, kamu memasak pada hari ini? Iya ya Rasul, mari kita makan. Kata Siti Aisyah, ya Rasul, kau kan berpuasa? Tidak, wahai Umairah, aku tidak berpuasa pada hari ini. Lalu Rasul makan bersama dengan Siti Aisyah. Setelah itu, kemudian harinya, di selain hari itu, Rasul kelaparan. Dan Siti Aisyah tidak memasak karena bahan makanan tidak ada. Lalu ditanya, wahai Siti Aisyah, ya Rasul, kau kelaparan? Kata Rasul, hari ini aku berpuasa, wahai Umairah. Tapi kau tidak berpuasa? Tidak, wahai Umairah, aku berpuasa pada hari. Betapa santunnya Rasul menjaga perasaan Siti Aisyah. Bahkan mereka minum bersama di gelas yang sama, makan bersama di piring yang sama. Bahkan ketika mandi bersama, handuk bersama. Bantal tidur pun bersama. Satu bantal Rasul dengan Siti Aisyah. Begitu romantis. Maka tak ada kisah yang romantis selain kisah Rasul dan para istrinya. Disinilah terlihat begitu romantisnya kisah Rasul dan para istri. Maka satu catatan bagi perempuan-perempuan yang mengatakan bahwasanya story IG, Instagram, WA, Facebook, katanya aku menginginkan seorang imamku akhlaknya seperti Rasulullah, tampannya seperti Nabi Muhammad, kayanya seperti Nabi Sulaiman, bijaksananya seperti Nabi Musa, dan kuatnya seperti Nabi Ibrahim. Tapi alangkah baiknya kau sadari, apakah para kaum wanita ingin seperti istri-istri Rasul? Kembali diri kita pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.